Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 941-945. Melihat Zhao Kai bersandar di sampingnya tanpa daya, Guchen segera mengeluarkan pil dan memberikannya untuk diminum. Terima kasih atas kerja kerasmu, selamat beristirahat. Lan Wancheng yang berada di sampingnya juga menutupi dadanya dan berkata dengan lembut, Saudara Chen, kamu harus bekerja keras. Dia hanya berkata, orang yang dia hadapi bukanlah orang lain, tapi Qin Huaisheng. Itu normal untuk dipukuli. Hanya saja orang ini menaruh kebenciannya terhadap Gu Chen pada Lan Wancheng dan menjatuhkannya dalam 3 gerakan. Kerugiannya sangat besar kali ini. Untuk mendapatkan barang-barang ini, semua orang akan kembali dengan bekas luka. Rasanya tidak sepadan. Kata Gu Chen sambil menghela nafas sambil memegang tangannya. Semua orang terluka. Jika terjadi sesuatu di tengah perjalanan, seperti bertemu musuh, lalu siapa yang mampu menghadapinya? Tong Tianru telah muncul, dan pasti akan menarik perhatian berbagai sekte. Sekarang dalam lingkup sekte naga dan harimau, tidak ada yang akan mengambil tindakan gegabah, tetapi jika meninggalkan sekte naga dan harimau, di sana bukan jaminan tidak akan terjadi kecelakaan. Tapi sekarang anak panahnya ada di tali dan harus ditembakkan. Bagaimanapun, semua orang terluka parah. Jika Gu Chen menyerah saat ini, luka semua orang akan sia-sia dalam lingkaran. Lan Wancheng juga menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, Oh, Saudara Chen, jangan terlalu memikirkan hal-hal lain. Karena kamu sudah melakukan semuanya, lakukan saja sampai akhir. Ada jeda 10 menit. Semua orang mengetahui bahwa 3 arena yang ditempatkan di bawah panggung segera dipindahkan. Awalnya ada 3 arena di ruang terbuka di bawah, tapi sekarang tidak ada lagi yang tersisa. Ini memungkinkan Gu Chen dan Qin Huaisheng bermain penuh di bawah. Sekarang mari kita undang 2 kontestan terakhir untuk naik ke panggung. Bersaing untuk posisi teratas tahun ini. Seorang pria parubaya di antara penonton berkata dengan lembut dengan mikrofon. Seluruh penonton bersorak. Setelah menunggu sekian lama, apakah Huaisheng kita akhirnya bisa bermain bagus? Saya dengar orang lain juga sangat kuat. Saya tidak tahu apakah dia tahan dengan kita. Berapa banyak trik yang bisa kamu gunakan untuk kami hamil? Mari kita lihat, setidaknya 3 trik. Beberapa wanita juga menutup mulut mereka dan terkikik. Gu Chen dan kelompoknya duduk di belakang para wanita ini, seolah-olah mereka memberitahu mereka secara sengaja atau tidak sengaja. Kamu tidak memiliki penglihatan yang tajam. Apakah bocah kecil Qin Huaisheng itu lawan dari Saudara Chen kami? Hari ini dia akan mengajari Sekte Harimau Naga bagaimana berperilaku. Lan Wancheng berdiri dan berkata dengan marah. Seorang gadis menoleh dan memutar matanya ke arahnya, dan juga memasang wajah, omong kosong. Kualifikasi apa yang harus dikatakan oleh seorang jenderal yang kalah seperti Anda? Anda hanya tahu bahwa Anda memiliki mulut yang keras, dan Anda sudah pernah dikalahkan. Pergi saja dari tangan keluarga kami. Tidak ada gunanya. Tidak masalah kalau dia menyelinap ke arahku. Kata Lan Wancheng dengan marah. Cih. Kalau kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu tidak bisa mengalahkannya. Dia tidak menyerang secara tiba-tiba. Apa aku harus memberitahumu dari mana dia mengalahkanmu? Lan Wancheng langsung tertegun. Mengatakan bahwa Qin Huaisheng melakukan serangan diam-diam sebenarnya tidak sebaik mengatakan bahwa keterampilannya lebih rendah daripada yang lain. Inilah perbedaan kekuatannya. Ketika Lan Wancheng tidak menggunakan Taoisme, dia hanyalah seorang pejuang dengan kekuatan batin, sedangkan Qin Huaisheng setidaknya berada di alam fana. Pada tahap alam fana itu, ini tergantung pada Gu Chen setelah bertarung dengannya. Hanya dengan begitu kita bisa mengetahuinya. Oke, kenapa kamu marah pada sekelompok wanita? Kata Gu Chen. Lan Wancheng juga menghentakkan kakinya dengan marah, Saudara Chen, kamu harus memukulnya beberapa kali lagi untukku nanti. Jangan khawatir. Segera, penonton mengambil mikrofon dan berteriak lagi, undang kedua pemain untuk naik ke atas ring. Jaga Han Han. Gu Chen juga berkata, tunggu aku kembali. Pada saat yang sama, di markas besar militer Jiangsu. Murong Waner telah melatih tentara sepanjang hari sejak dia menerima telepon Qiu Yue di pagi hari. Dekat jendela kantor. Tuan yang berdiri di dekat jendela dan memandangi pasukan berseragam di bawah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan curiga, gadis kecil ini mulai melatih pasukan di pagi hari. Apa yang ingin dia lakukan? Entahlah. Sejak pagi pukul 7, semua tim elit berkumpul, dan mereka masih menjalani latihan khusus. Semua orang membawa beban seberat 50 kg dan menempuh jarak 50 km. Siapa yang bisa membawa begitu banyak barang? 50 km melintasi negara, sesuatu benar-benar terjadi, akankah dia mengambil tanggung jawab? Seorang pria parubaya di sebelahnya berkata dengan marah, dan di departemen militer ini,
Anda jelas-jelas pemimpinnya, bagaimana bisa kamu tidak punya kendali atas apapun? Biarkan gadis kecil ini yang melakukannya. Pria ini mengipasi api dan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Awalnya, Tuan yang sangat tidak puas dengan Murong Waner karena melampaui wewenangnya dan melakukan semua hal yang dia lakukan yang seharusnya dilakukan. Biasanya, melatih tentara memerlukan persetujuan Tuan Yang, tetapi wanita ini langsung melewatkan wewenang ini. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apa kamu tidak tahu siapa saudara perempuannya? Kamu tidak boleh menyinggung orang yang ada di Jiangsu ini, dan kamu tidak boleh lebih menyinggung orang yang ada di kota Fengtian itu. Tuan yang berkata dengan suara yang dalam sambil memegang tangannya. Pria parubaya di sebelahnya maju ke depan dan berbisik dengan suara rendah, Komandan Harimau tidak muncul akhir-akhir ini. Dikatakan bahwa dia telah meninggalkan Jiangsu. Apakah menurut Anda Nona Murong sedang melatih tentara untuknya? Kemana dia pergi? Kami belum mengetahui beritanya, tetapi menurut informasi Xiao Dao, beberapa orang mengatakan bahwa dia muncul di provinsi Xinjiang. Kenapa dia lari begitu jauh? Tuan yang juga memegang dagunya dengan satu tangan dan memikirkan sesuatu dengan hati-hati. Di lapangan, Murong Waner sedang melihat tentara yang mendaki gunung dan melintasi alam di depannya dengan teleskop dan mengangguk sedikit. 2 hari ini harus menjaga mereka semua dalam kondisi prima agar bisa mengerahkan pasukannya kapan saja. Qiu Yue menelepon Murong Waner pagi-pagi sekali. Wanita ini tidak akan menelepon dengan mudah jika tidak terjadi apa-apa. Dia berkata bahwa Gu Chen sedang dalam masalah di Gunung Harimau Naga, dan tidak ada pasukan di Jiangsu yang dimobilisasi ke sana, jadi dia hanya bisa mengandalkan Murong Waner. Meskipun Qiu Yue agak licik, Gu Chen benar-benar tidak bisa hidup tanpa wanita ini dalam banyak aspek. Dia mampu bersiap menghadapi hari hujan ketika banyak hal tidak terjadi. Instruktur Murong. Semua orang telah berlatih dengan intensitas tinggi selama lebih dari 8 jam. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir tubuh mereka tidak akan mampu menahannya. Apalagi mereka hanya makan 2 biskuit terkompresi di siang hari dan kemudian melanjutkan pelatihan. Beberapa orang sudah mulai pingsan. Pria berseragam militer di sebelahnya berkata dengan ekspresi khawatir. Latihan intensif sudah dilakukan sejak pagi hari. Jika Anda terus berlatih, sekuat apapun kekuatan fisik Anda tidak akan mampu menahan latihan tersebut. Beritahu para prajurit di bawah bahwa kalian masing-masing akan menerima bonus 10.000 yuan hari ini. Setelah pelatihan setengah jam, pergilah ke Departemen Keuangan untuk mengambilnya. Saya akan memberi Anda makanan enak di malam hari, tetapi minuman tidak diperbolehkan. Kata Murong Waner dengan nada tenang. Akhirnya, instruktur yang tadi keberatan dengan pendapatnya berseri-seri dengan gembira, jangan khawatir, saya akan segera melaksanakan masalah ini. Terima kasih instruktur Murong karena telah menjaga semuanya. Pelatihan apapun yang tidak didorong oleh keuntungan disebut pelatihan tidak manusiawi, namun dengan tambahan keuntungan, setiap orang tidak memiliki keluhan sama sekali, melainkan penuh semangat. Pria yang baru saja berdiri di samping Murong Waner mengambil mikrofon dan berteriak kepada tentara tidak jauh dari situ, ayo berlatih. Instruktur Murong berkata bahwa setiap orang akan diberi bonus 10.000 yuan hari ini. Ayo teriakkan slogannya. 50 km, aku mencintaimu. Jika kamu tidak berlari selama 1 hari, aku akan merindukanmu. Aku akan merindukanmu. Jika kamu berlari 50 km, aku akan merindukanmu. Murong Waner mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, sambil berpikir di dalam hatinya. Saat ini di Sekte Naga dan Harimau. Setelah ketiga arena dipindahkan dari tempat sebelumnya, ruang kosong tersisa untuk Gu Chen dan Qin Huaisheng. Bisakah kamu menggunakan pedang? Qin Huaisheng berkata dengan lembut, memegang pedang panjang di tangannya. Gu Chen menyeringai dan berkata sambil menyeringai, kamu jahat. Ya, itu bagus. Jangan bilang aku mengganggumu. Dia perlahan berjalan menuju Qin Huaisheng dan memasang wajah, apakah itu cukup murah? Semua orang berkata. Pendeta Tao berjubah hitam di atas panggung tercengang. Apakah anak ini sengaja menggoda Qin Huaisheng? Orang-orang bertanya padanya apakah dia tahu cara bermain pedang, tapi Gu Chen bilang dia menyebalkan. Kamu sangat jahat. Kemarahan Qin Huaisheng keluar dari matanya. Guru surgawi tua di atas panggung melihat semua ini. Anak ini, Huaisheng telah benar-benar memperlihatkan kelemahannya di mata lawannya. Kata tuan tua itu dengan lembut sambil memegang tangannya. Pendeta Tao berjubah hitam menoleh dan berkata dengan ekspresi terkejut, Guru, alasan utamanya adalah karena anak itu terlalu tidak tahu malu. Saya ingin turun dan memberinya pelajaran. Mari kita berkompetisi. Dari mana semua omong kosong itu berasal? Di lapangan. Qin Huaisheng meninju Gu Chen, tapi dia menghindarinya dengan sangat ringan. Hei, kenapa kamu begitu marah? Sekalipun kamu iri dengan usiaku yang masih muda dan kultivasi yang sudah maju, kamu tidak boleh marah. Lagi pula, kamu harus tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh membuat kamu iri. Jika usahamu bermanfaat,
lalu untuk apa kamu membutuhkan seorang jenius? Gu Chen mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Bah! Qin Huaisheng mencibir dengan jijik di wajahnya, apakah aku akan iri padamu? Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah, jika tidak, akui kekalahan. Sekte Naga dan Harimau akan kalah dariku hari ini, dan kamu akan melakukannya. Itu tidak akan merusak statusmu. Tapi jangan terlalu khawatir, tidak memalukan jika kalah dariku. Lagi pula, memanggil gurumu ke sini akan mendapatkan hasil yang sama. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum bercanda. Beberapa kata membuat Qin Huaisheng marah. Pada saat ini, pria berjubah tahu hitam di atas panggung berseru, murid, dia sengaja membuatmu kesal dan mencari kekurangan. Jangan jatuh ke dalam perangkap. Saya mengerti, guru. Dia berkata dengan lembut. Dia hampir tertipu oleh tipuan orang ini. Orang yang duduk di sebelah Lan Wancheng juga berteriak di seberang, hei. Tahukah kamu bahwa pria sejati sedang menonton catur tanpa berkata apa-apa? Ini adalah kompetisi. Apakah kamu curang? Apakah salah untuk bangun dan mencegahnya jatuh ke dalam tipu daya beberapa penjahat? Wanita di sebelahnya pun ikut mengikutinya. Kali ini, Lan Wancheng sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia ingin membantah, tapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Dia tidak punya pilihan selain duduk di sana dengan wajah marah. Bai Ruohan berbisik di sampingnya, lupakan, saya yakin saudara bisa melakukannya. Saya juga percaya saudara Chen. Saatnya menamparkan wajah Sekte Harimau Naga. Lan Wancheng berkata sambil mendengus sambil memegang tangannya. Di tempat kejadian, Qin Huaisheng telah bertarung sederhana dengan Gu Chen. Apa yang kamu bawa di punggungmu, pasti sebuah pedang, kan? Gu Chen menghindari gerakan mundur ke samping dan tersenyum ringan, iya. Tapi sejauh ini, kamu belum memintaku untuk mengeluarkannya. Ini ruang terbuka sebesar lapangan sepak bola standar, dan pasti cukup untuk dua orang ini. Gu Chen menemukan bambu hijau di tempat dan memegangnya di tangannya, saya pikir ini cukup untuk menghadapi Anda. Saya tidak pernah meremehkan lawan manapun, dan saya harap Anda juga melakukannya. Qin Huaisheng berkedip. Dia datang ke sisi Gu Chen dengan pedang di tangan. Panggilan. Energi pedang yang diayunkannya tidak mengenai Gu Chen, tetapi meninggalkan jurang yang dalam di dinding batu di bawah auditorium. Ini menunjukkan betapa kuatnya energi pedang ini. Jika mengenai Gu Chen, mungkin lengannya bisa dipotong dalam sekejap mata. Ada sesuatu. Gu Chen terkekeh, berdiri 10 meter darinya. Tapi saat dia selesai berbicara, energi pedang tajam lainnya menyerangnya, dan dia segera berencana untuk memegang bambu hijau di belakang punggungnya untuk memblokir pedang tersebut. Panggilan. Bang. Sebuah pedang bertabrakan dengan bambu hijau, menciptakan gelombang besar udara, dan mantra cahaya emas Gu Chen terguncang. Baru saja, energi pedang Qin Huaisheng menciptakan jurang yang dalam di dinding, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa mengenai tiang bambu Gu Chen dengan pedangnya. Oh, teknik pemurnian senjata. Guru surgawi tua segera melihat petunjuknya. Di depan master sejati, bunga terbang dan daun berguguran adalah senjata tersembunyi. Menggunakan daun untuk membunuh orang pastinya bukan tanpa dasar. Itu karena ada sejenis orang yang disebut pemurni senjata yang bisa mengendalikan objek dengan ki dan mentransfer kekuatan batinnya ke objek tertentu. Hal ini memberikan objek tersebut kekuatan transenden untuk digunakan. Adapun berapa lama kekuatan ini dapat bertahan, itu tergantung pada seberapa terampil pembuat senjatanya. Baru saja, Gu Chen mengambil sebatang tongkat secara acak, dan ternyata itu sama bagusnya dengan pedang hijau yang dipegang Qin Huaisheng di tangannya. Teknik pemurnian senjata. Bagaimana ini mungkin? Di mana ada master pemurnian senjata di dunia sekarang? Pria di sebelahnya yang mengenakan jubah hitam berkata dengan terkejut. Tuan tua itu mengelus janggutnya dan berkata dengan lembut, anak kecil ini sangat terampil. Sepertinya dia memiliki lebih dari satu guru. Saya telah melihat 7 atau 8 jenis seni bela diri dalam dirinya. Siapapun yang datang ke sini tidak baik. Ini adalah benar-benar sukses. Tanda tangan dari Sekte Harimau Naga saya ada di sini. Katakan padaku, guru, murid yang saya bawa pasti yang terbaik di dunia. Selain itu, apakah seni bela diri di luar dapat dibandingkan dengan Sekte Harimau Naga kita? Anda dapat memasuki Paviliun Sutra sesuka hati dan mempelajari apapun yang Anda inginkan. Anda telah mengajarinya banyak teknik terlarang, jadi jangan khawatir. Anak kecil ini memang agak sulit untuk dihadapi, tapi itu hanya membutuhkan waktu 10 menit paling banyak. Pria berjubah hitam itu mencibir. Di sisi lain, lihatlah penontonnya. Hanya dengan sebatang bambu hijau, Gu Chen telah berkompetisi dengan Qin Huaisheng selama 30 ronde. Kedua belah pihak sedang menguji dan tidak menunjukkan kekuatan penuh mereka. Namun, di Sekte Naga dan Harimau, selain pendeta Tao Sanxing dan guru surgawi tua, tidak ada orang lain yang bisa melawan Qin Huaisheng dalam begitu banyak gerakan. Ilmu pedangmu sangat bagus.
Tapi kamu tidak berpikir kamu bisa mengalahkanku dengan tongkat bambu, kan? Qin Huaisheng berkata dengan dingin, dengan senyum menghina di bibirnya. Begitu dia selesai berbicara, 3 pedang energi datang ke arahnya. Tiba-tiba, seluruh tempat dipenuhi kekacauan, dan suasana tiba-tiba berubah. Ilmu pedang yang terampil dari kedua belah pihak ditampilkan dengan jelas di depan seluruh penonton. Itu serangan yang bagus. Setiap serangan pedang berlangsung sengit, dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun menyadari energi pedang yang kuat. Lan Wancheng berdiri langsung dari kursi, niat membunuh yang sangat kuat. Apakah orang ini mulai menjadi serius? Bahkan dia belum pernah melihat niat membunuh yang begitu kuat. Mereka berdua mungkin pernah bersaing sebelumnya, tapi Qin Huaisheng ini, mungkin pertama kalinya dia menghadapi lawan yang begitu sulit. Gu Chen bahkan lebih sulit untuk dilawan daripada gurunya. Jika dia tidak mengalahkan lawannya sampai mati, pertarungan ini tidak akan mencapai klimaks. Banyak gadis juga menggoyangkan tanda cahaya di tangan mereka dan menatap ke lapangan, takut Qin Huaisheng, yang mereka sukai, akan terluka. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di lapangan. Di mana Qin Huaisheng berdiri 1 detik, hanya ada debu beterbangan di detik berikutnya. Dia tidak bisa membantu tetapi itu terjadi begitu cepat. Energi pedang yang kuat menyebar dari pusat ke segala arah. Bang! Ada suara keras di lapangan, dan semua orang merasakan angin kencang datang, bahkan membuat semua orang tidak bisa membuka mata. Anginnya sangat kencang. Energi pedang dalam angin ini berantakan, dan aku tidak tahu energi pedang siapa milik siapa. Zhao Kai menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan berkata dengan lembut. Meski mereka bersembunyi begitu jauh, energi pedangnya masih mengesankan, yang menunjukkan betapa intensnya pertarungan antara keduanya. Qin Huaisheng melompat ke udara, berbalik dengan anggun di udara, dan melambaikan tirai cahaya yang cemerlang jatuh dari langit seperti bintang. Sebuah jinghong melompat ke bawah, cahaya pedang yang menyilaukan mendekati Gu Chen, dan bahkan terdengar suara siulan di udara. Bang! Ada suara keras lagi, dan tidak ada seorang pun yang terlihat di lapangan. Semua debu di tanah beterbangan saat ini, dan semua orang tercengang. Saudara Chen. Lan Wancheng bergegas ke pagar dengan cemas dan berteriak ke arah tempat berdebu di bawah. Pria berjubah hitam di sebelahnya memegang tangannya dan tersenyum ringan, berhenti berteriak, pergi saja dan ambil mayatnya nanti. Ini adalah kompetisi seni bela diri. Hidup dan mati adalah normal. Matanya pasti punya masalah. Jika kamu punya pertarungan yang menyenangkan, kamu biasanya berusaha sekuat tenaga, bukankah saudara Chen Mu berbicara tanpa malu-malu sebelumnya? Lalu, hehe, kamu berbicara omong kosong. Bagaimana kamu bisa menyakitiku, saudara Chen, dengan keterampilan kucing segitigamu? Dia menoleh dan berteriak dengan marah pada pria itu. Hahaha, kamu masih sombong. Kalian bayi kecil hanya bersikap sombong. Tidak ada gerakan di antara penonton. Jika kamu tidak mati, kamu tidak akan berguna. Tahukah kamu trik apa yang tadi Qin Huaisheng buat? Itu namanya Jinghong. Jika teknik pedang Jinghong muncul, dia akan terbunuh atau terluka. Pria berjubah hitam itu mencibir. Namun hanya beberapa detik setelah kemenangan tersebut, setelah debu di lapangan tersebar, cahaya kemasan menyilaukan muncul dari lapangan. Apa? Bagaimana mungkin? Pria berjubah hitam itu juga bersandar di pagar dan berseru, bagaimana mungkin ada orang yang bisa selamat dari gerakan menakjubkannya. Di lapangan, Gu Chen menyalakan kutukan cahaya emas. Tidak hanya itu, kutukan cahaya emas juga berubah menjadi ungu saat ini, yang lebih indah dan indah dari kutukan cahaya emas Qin Huaisheng. Ahem. Hei, kamu baru saja memukulku, kenapa kamu membuat begitu banyak debu? Aku hampir tidak bisa membuka mataku. Bambu hijau di tangannya telah berubah dari 1 menjadi 3 potong. Mampu sepenuhnya lepas dari keterkejutan membuat Qin Huaisheng tercengang. Bagaimana mungkin? Dia juga berkata dengan ekspresi tidak percaya. Semua murid Sekte Naga dan Harimau di atas panggung sama-sama tidak dapat menerimanya. Jangan terlalu frustasi, kamu masih menyakitiku. Kemudian Gu Chen mengulurkan tangan kanannya, hanya untuk melihat kuku di tangan kanannya langsung patah, dan dia melepaskannya, hei, aku merawat kuku ini selama 2 bulan, dan sekarang patah. Di atas panggung. Hahaha. Omong kosong apa teknik pedang Jinghong? Kamu berbicara teknik omong kosong. Pernahkah kamu melihat bahwa teknik pedang tingkat lanjut dari Sekte Naga dan Harimaumu hanya saudara Chen-ku, itu hanya untuk memotong kuku ni. Menyerahlah lebih awal, setidaknya kamu masih bisa dapatkan tempat ketiga. Hei, 2 juga tidak kalah. Lan Wancheng tertawa keras dan berkata. Mendengar ini, selama mereka adalah anggota Sekte Naga dan Harimau, semua orang terlihat sangat buruk sekarang. Tidak masalah memukul seseorang dengan jurus pamungkasmu, tapi kuncinya adalah itu hanya melukai kukumu. Bukankah ini omong kosong? Para penggemar Qin Huaisheng di atas panggung juga mulai menggoyangkan tanda lampu di tangan mereka dan bersorak. Huaisheng,
Kamu yang terbaik. Kamu harus mengalahkannya. Kacang akan selalu mendukungmu. Kami mencintaimu, Huai Seng. Ayo semangat. Jangan bekerja terlalu keras, jangan sampai terluka, kami akan merasa kasihan kamu. Ketika Gu Chen mendengar suara para penggemar ini, dia tidak bisa menahan tawa bercanda, mengapa kamu tidak mengaku kalah saja, jika tidak kamu akan terluka nanti, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada penggemarmu. Jangan khawatir, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa Jinghong hanyalah ilmu pedang terendah di antara ilmu pedang yang aku tahu, dan aku baru saja menggunakan 30% teknik pedang. Kata Qin Huaisheng dengan nada dingin. Pada saat ini, dia juga membakar mantra cahaya keemasan, namun cahaya keemasannya perlahan memudar dan berubah menjadi cahaya putih. Ini adalah aura yang hanya dimiliki oleh para kultivator. Ini bukan lagi kekuatan internal, ini disebut energi sejati. Menutrisi vitalitas. Energi sejati lebih lembut daripada tenaga dalam, sama seperti perbedaan antara bensin RON 95 dan bensin RON 92. Kedua jenis bensin tersebut dapat membuat mobil dapat berjalan, namun bensin RON 95 akan bekerja lebih cepat dan pembakarannya lebih murni. Mereka yang menyaksikan kegembiraan tidak bisa menahan nafas ketika mereka mendengar bahwa Qin Huaisheng hanya menggunakan 30% kungfunya. Beberapa gerakan yang baru saja dia lakukan akan sulit dipertahankan oleh siapapun dari sekte manapun, dan bahkan ini tidak mungkin. Baru saja mengerahkan 30%. Apa efeknya jika kamu berusaha sekuat tenaga? Luar biasa. Dia layak menjadi seorang kultivator bawaan. Dia sudah begitu kuat hanya dengan 3 keberhasilan. Itu tidak benar. Meskipun anak itu juga kuat, pejuang bawaan ini akan lebih baik daripada para pembudidaya bawaan, saya harus mengakuinya. Sekte Harimau Naga belum menghasilkan seorang jenius selama ratusan tahun. Qin Huaisheng ini harus langsung mengikuti kelas master di masa depan. Berikan dia tempat dudukmu sekarang. Gu Chen mengabaikan kata-kata semua orang di atas panggung dan hanya melepas kotak yang dibawanya di punggungnya dan meletakkannya di lantai. Dia perlahan mengeluarkan pedang kaisar dari dalam. Saat dia mengeluarkannya, semua orang merasakan energi pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau begitu kamu harus bekerja lebih keras. Lagi pula, aku hanya menunjukkan 10% dari kekuatanku. Kata Gu Chen sambil tersenyum tipis. Sambil memegang langit dan bumi di tangan, angin dan awan berubah, dan hembusan angin tidak bisa dijelaskan di mana-mana. Pedang Kaisar. Guru surgawi tua adalah orang pertama yang berseru, saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, tetapi saya tidak menyangka pedang itu berada di tangan anak itu. Guru surgawi tua dengan tangan kirinya dan mulai menghitung. Oh, guru, jangan lupakan itu pada saat ini. Pria berjubah hitam berkata dengan cemas, Guru, apakah menurut Anda Huaisheng bisa selamat dari pertarungan? Ketika Gu Chen mengatakan bahwa hanya butuh 1 kungfu, hatinya dipenuhi kegelisahan. Meskipun pedang kaisar bagus, sulit bagi siapapun untuk mengendalikannya, dan pedang di tangan Qin Huaisheng bukanlah benda biasa, itu adalah pedang yang digunakan oleh penguasa surgawi di masa lalu. Pedang itu bertatahkan berbagai prasasti dan jimat, dan dia telah menggunakan pedang ini sejak lama. Sejak dia menyerahkan pedang ini kepada Qin Huaisheng, semua orang tahu bahwa guru surgawi lama telah melatih murid muda ini sebagai penerusnya di masa depan, jika tidak, tidak mungkin memberinya pedang yang digunakan oleh guru surgawi dari semua generasi. Pedang ini sangat keras, dapat memotong besi seperti lumpur, dan dapat beresonansi dengan orang yang menggunakan pedang tersebut. Selama beresonansi dengan prasasti tersebut, ia dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Dibandingkan dengan pedang kaisar, pedang ini dapat dianggap sebanding. Rahasianya tidak boleh dibocorkan, dan saya belum bisa melihat hasilnya. Guru surgawi tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berbisik. Apa? Bahkan tidak bisa melihat. Di lapangan, kedua belah pihak bertarung lagi. Benar saja, kali ini lebih serius dari sebelumnya. Ini bukan lagi pertandingan sparring, tapi pertarungan hidup dan mati. Keduanya sepertinya sudah lama tidak bertemu lawan sebenarnya, dan mata mereka sudah merah. Pedang diayunkan lagi dan lagi, pedang itu berkedip, dan sulit bagi semua orang untuk melihat keduanya di lapangan. 1 detik dia berada di sudut ini, dan detik berikutnya dia berada di sudut yang lain. Hanya semburan cahaya ungu keemasan dan semburan cahaya putih yang terlihat saling bertabrakan, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Bang! Energi pedang menyerang, menghantam penonton. Auditorium di sudut tenggara langsung dirobohkan sejauh 1 meter, dan banyak orang yang menyaksikan kemeriahan hampir terjatuh. Untuk bisa bertarung tanpa pamrih dan membabi buta, harga tiket hari ini sebesar RMB 10.000 sangat berharga. Pertarungan di lapangan masih berlangsung sengit. Pada dasarnya, banyak teknik dan ilmu pedang yang biasanya tidak dilihat orang saat ini sangat memanjakan mata. Qin Huaisheng hanya menggunakan beberapa keterampilan biasa saat menghadapi orang biasa, tetapi saat menghadapi Gu Chen, dia harus berusaha sekuat tenaga.
Ini adalah satu-satunya orang selain gurunya yang bisa membuatnya menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan keterampilan pedang yang telah dia sembunyikan sejak lama. Penggemar Qin Huaisheng di atas panggung juga bersorak untuknya dari waktu ke waktu. Dengan satu serangan pedang, Gu Chen membungkus seluruh tubuh Qin Huaisheng dengan kekuatan batinnya. Dia menggunakan 50% kekuatannya dengan serangan pedang ini. Guntur bergulung di langit, seolah ingin menyemangatinya. Bang! Pedang kaisar bersinar dengan cahaya keemasan dan bergegas menuju Qin Huaisheng dengan niat membunuh yang kuat. Bayangan pedang itu seperti angin, tidak ada yang bisa menghentikan gerakan ini. Setidaknya Gu Chen merasa sulit untuk dihentikan. Tetapi ketika pedang kaisar menusuk Qin Huaisheng, seolah-olah pedang itu mengenai kapas, energi pedang yang kuat benar-benar melewati tubuhnya dan menghantam lantai. Sebuah jurang yang dalam tergambar di lantai, dan bahkan retakan dibuat di dinding batu di kejauhan oleh energi pedang. Dan bagaimana dengan Qin Huaisheng? Setelah pedang kaisar Gu Chen bersentuhan, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bunga persik. Tiba-tiba, langit dipenuhi bunga persik. Semua wanita yang hadir berteriak serempak. Dengan bunga persik yang bermekaran di langit, mungkin tidak ada wanita yang bisa menolak perasaan seperti itu. Di atas panggung, guru surgawi tua mengusap janggut di tangannya dan tersenyum ringan. Trik Huaisheng membuat bunga dan membutakan mata sungguh sempurna. Semakin menawan penampilannya, semakin sempurna. Dan semakin penuh bahaya. Aku tidak pernah mengajarinya trik membutakan mata ini. Aku yang mengajarinya. Kata guru surgawi tua itu sambil tersenyum tipis. Di luar panggung, di lapangan. Bunga persik beterbangan kemana-mana, membuat Gu Chen merasa linglung sejenak. Tapi detik itu hampir merenggut nyawanya. Di antara kelopak bunga persik yang tak terhitung jumlahnya, bilah pedang dingin menembus tenggorokan Gu Chen dari bunga persik. Kutukan cahaya keemasan tiba-tiba bersinar terang untuk melindungi dirinya sendiri, dan di belakang Gu Chen, Qianlong Jue tiba-tiba diaktifkan secara pasif. Seekor naga emas yang dibentuk oleh cahaya keemasan melilit Gu Chen dan bergegas menuju pedang yang menusuk. Dia tiba-tiba tersadar, dan segera berbalik ke samping, dan bilah pedang tertancap di bahu Gu Chen. Bahu kanannya langsung ternoda. Dia awalnya mengenakan pakaian tipis, jadi pedang dengan mudah merobek pakaiannya, menodainya menjadi merah darah. Qin Huaisheng tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia mundur 2 langkah dan berkata dengan dingin, hal-hal indah itu berbahaya. Misalnya, godaan wanita di dunia sekuler Anda, godaan uang, del. Semuanya penuh bahaya. Jika seseorang dengan karakter seperti Anda tidak memiliki kemampuan ini, Anda mungkin akan mati ratusan kali. Gu Chen segera menyegel titik akupuntur dan menghentikan aliran darah. Setelah berjuang sekian lama, aku akhirnya terluka sedikit, dan aku bisa membiarkanmu membual tentang hal itu seumur hidupku. Cedera kecil ini tidak akan merugikan Gu Chen, tetapi kedua belah pihak telah bertarung begitu lama. Siapapun yang kalah lebih dulu akan menunjukkan bahwa keterampilannya lebih rendah dari yang lain. Kamu tangguh, kamu memegang pedang di tangan kananmu, dan sekarang kamu terluka. Coba saya lihat berapa lama kamu bisa bertarung. Qin Huaisheng mengayunkan pedang di tangannya dan berkata dengan dingin. Gu Chen segera mengambil pedang kaisar dari tangan kanannya ke tangan kirinya, dan dia tidak bisa menahan senyum jahatnya, seorang pendekar pedang yang berkualifikasi dapat menembak ke kiri dan ke kanan, dan tangan kiriku lebih kuat dari tangan kananku. Panggilan. Suara pedang terdengar lagi. Saat ini, di ibu kota kekaisaran, keluarga Gu. Bang! Gu Anming membanting cangkirnya ke tanah dan berteriak dengan marah, apakah kamu sudah menemukan Gu Yanxi? Belum. Sejauh yang bisa kami temukan, dia pertama-tama meninggalkan Beijing dengan kereta berkecepatan tinggi, lalu pergi ke Jiamusi. Seorang pria parubaya di sebelahnya berbisik, Nona Yanxi, apakah dia akan pergi ke utara? Kentut. Gadis kecil itu selalu berbakti, bagaimana dia bisa melarikan diri saat lelaki tua itu masih hidup? Ayo pergi ke utara. Kecuali tiketnya ke bandara Jiamusi, saya tidak dapat menemukan informasi apapun. Sampah. Gu Angwo juga berjalan dan berbisik, saudaraku, gadis kecil ini biasanya tidak bisa meninggalkan ibu kota dengan mudah. Saya mengirim orang ke Jiamusi untuk menyelidiki dan menemukan bahwa orang yang menggunakan kartu identitasnya untuk membeli tiket bukanlah dia sama sekali. Untuk menahan mereka, mereka menemukan bahwa Gu Yanxi telah melakukannya meninggalkan ibu kota kekaisaran, jadi mereka memasang beberapa lapis perlindungan. Misalnya, izinkan seseorang menggunakan KTP Gu Yanxi untuk membeli tiket ke Jiamusi terlebih dahulu. Adapun cara dia menipu pemeriksaan, dia harus memiliki keterampilan lain. Kemudian dia menggunakan kartu identitas orang lain untuk pergi ke kereta berkecepatan tinggi beberapa kali, dan kemudian menemukan bandara terdekat untuk pergi ke Jiangsu. Dia menghabiskan 1 hari penuh dalam perjalanan, dan dia akan mencoba mengganggu rute tersebut sebanyak dia bisa. Maksudmu, gadis kecil ini sengaja menarik perhatian kita ke utara. Untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Gu Anming memegang tangannya dan berbisik.
Ide buruk ini pasti diberikan kepadanya oleh pria Yandang Sang itu. Coba pikirkan, kemana lagi dia bisa pergi sekarang? Di seluruh kerajaan Xia, kecuali ibu kota kekaisaran, apakah ada tempat lain yang layak untuk dia datangi dalam hal ini? Saat ini, mata kedua bersaudara itu bertemu, jelas memikirkan tempat yang sama. Jiangsu. Gu Anming dengan cepat menepuk keningnya, kenapa aku tidak berpikir dia akan pergi ke Jiangsu? Sekarang lelaki tua itu ada di ranjang kematiannya. Dan keinginan terakhir lelaki tua itu adalah memanggil anak itu kembali. Mungkin dia pergi ke Jiangsu. Saudaraku, jangan khawatir, anak itu tidak akan kembali dengan mudah. Emosinya persis sama dengan anak ketiga. Dia memiliki rasa arogansi di tulangnya, dan dia tidak akan melepaskan apa yang terjadi saat itu begitu saja. Selain itu, lelaki tua itu hanya memiliki satu nafas tersisa dan bisa mati kapan saja, lalu kenapa jika dia kembali? Kata Gu Angwo dengan sangat tenang. Karena itu, aku selalu merasa sedikit tidak nyaman jika anak itu kembali. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Di saat yang luar biasa, gunakan cara yang luar biasa. Pokoknya, lelaki tua dan anak itu hanya bisa bertahan dengan satu nafas. Jika gadis kecil itu benar-benar memberikannya kepadaku. Setelah kita menemukannya, ayo kita beri lelaki tua itu obat. Set. Gu Angwo dengan cepat membuat isyarat diam di samping. Tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan kakak laki-lakinya. Pada dasarnya, dia adalah kepala keluarga sekarang, tapi dia belum menemukan token lelaki tua itu untuk mengelola pasukan. Namun kekuatan ekonomi keluarga Gu pada dasarnya terkendali, namun kekuatan militer belum diserahkan kepada Gu Anming. Keluarga Gu telah menerima ratusan ribu pasukan, dan ada juga pasukan khusus milik lelaki tua, atau kepala keluarga, dan hanya mengenali token kepala keluarga, bukan orang lain. Mereka juga mencoba mencari, tetapi mereka tidak dapat menemukan token orang tua itu. Tanpa kekuatan militer, kepala keluarga tidak akan bisa duduk dengan kokoh. Terlebih lagi, jika keluarga Gu tidak memiliki kekuatan militer, mendapatkan pijakan di ibu kota kekaisaran adalah hal yang sulit. Apapun yang terjadi, anak itu tidak boleh kembali. Sekalipun dia kembali, kita tidak boleh mengizinkan dia memasuki kuil leluhur dan menyangkal identitasnya sebagai pewaris keluarga Gu. Dengan cara ini, menurut hukum waris, Anda memiliki hak dan kepentingan yang sah, dan Anda, kepala keluarga, tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Gu Angwo memegang tangannya dan mengangguk. Gu Anming tidak banyak bicara, dia seharusnya tahu bahwa gadis kecil ini pasti pergi ke Jiangsu untuk membawa bala bantuan. Kita masih harus memperhatikan satu hal. Gu Angwo diam-diam menyalakan rokok dan terkekeh, 3 gunung keluarga Gu adalah orang saudara ketiga. Jika putranya kembali ke keluarga Gu untuk mengambil alih keseluruhan situasi, pastikan anak itu pasti tidak akan mendapatkan apa-apa. Dengan dukungan dari orang-orang tua ini, monster-monster tua ini semuanya sangat kuat. Jika mereka mendukung anak itu, akan sulit baginya untuk berdiri. Dengan Gu Yanzi saat itu, dapat dikatakan bahwa keluarga Gu telah hidup di atas fondasi yang diletakkan oleh Gu Yanzi selama 20 tahun terakhir. Orang-orang ini adalah pejabat lama yang mengikuti Gu Yanzi untuk menaklukkan dunia. Setelah dia menghilang, orang-orang ini tinggal di keluarga Gu dan mengikuti perintah orang tua itu. Kecuali lelaki tua yang bisa menggunakannya untuk menggunakan mereka bertiga, sulit untuk yang lain menggunakan mereka jadi jika ketiga orang ini tetap tinggal, mereka harus meninggalkan pisau untuk Gu Chen di masa depan. Tetapi mereka bertiga saat ini adalah kekuatan tempur terkuat dari keluarga Gu. Jika mereka digantikan sekaligus, saya khawatir keluarga Gu akan runtuh dan kita tidak akan dapat menemukan penggantinya dalam waktu singkat. Gu Anming juga menyalakan rokok dan berkata dengan suara yang dalam. Awalnya, situasi keluarga Gu sangat buruk, dan konflik internal sangat menonjol. Jika 3 gunung keluarga Gu diganti saat ini, reputasi keluarga pun akan jatuh. Jelas, ini adalah masalah melukai musuh 1000 kali dan melukai diri sendiri 800. Keberadaan 3 gunung keluarga Gu pasti akan menjadi pisau tajam untuk membantu Gu Chen secara diam-diam di masa depan, tetapi jika tiba-tiba ditarik, itu adalah masalah. Itu akan menimbulkan ketidakpuasan dalam keluarga. Apalagi sekarang orang tua itu belum mati. Jika orang tahu bahwa sebelum dia meninggal, dia mulai menghilangkan kekuatan orang tua itu semasa hidupnya. Saudaraku, sekalipun kamu melukai musuh 1000 kali dan melukai dirimu sendiri 800 kali, kamu tetap harus melakukan hal-hal ini dengan baik, karena beberapa hal, jika tidak dapat diberantas saat ini, akan muncul kembali di masa depan. Musim semi adalah di sini, apakah kamu mengerti? Gu Angwo menepuk bahunya dan berkata dengan lembut. Sebentar lagi akan ada pertemuan puncak keluarga. Dalam situasi ini, Pak Tua itu, bahkan belum memperoleh kekuatan militer, dan sekarang kita harus mengambil tindakan terhadap 3 gunung keluarga Gu. Bukankah langkah ini terlalu jauh? Gu Anming merasa sedikit gugup saat mendengar Gu Angwo menggunakan ini untuk membicarakan berbagai hal.
Anda harus tahu bahwa justru karena kedua kaisar ini mengambil langkah terlalu besar yang kemudian menyebabkan runtuhnya kekaisaran. Saat ini, di sini, di Sekte Harimau Naga di Provinsi Xinjiang. Pertarungan keduanya sudah berlangsung selama 3 jam. Tak hanya keduanya yang lelah berkelahi, penonton pun juga lelah menyaksikannya. Namun meski lelah, banyak orang yang enggan melewatkan sedetik pun keseruannya. Tembok penonton yang semula tinggi dan kokoh dirusak oleh kedua pria ini. Tidak ada satu sisi pun yang utuh. Ini benar-benar pertarungan antara dewa dan penderitaan manusia. Yang mengejutkan semua orang adalah keduanya sebenarnya memiliki kekuatan tersembunyi, dan keduanya tidak hanya berada di tahap tengah transformasi fana. Kamu tidak mudah. Kamu sebenarnya menyembunyikan kekuatanmu. Qin Huaisheng berdiri 20 meter di seberangnya dan terengah-engah. Situasi Gu Chen tidak jauh lebih baik, keduanya bertarung selama 3 jam, dan pertarungan berubah dari langit cerah ke langit gelap, dan saat itu sangat gelap hingga sepertinya akan turun hujan. Tidak mungkin berusaha sekuat tenaga tanpa terluka. Jelas sekali, keduanya telah menggunakan 90% kekuatan mereka, meninggalkan satu sama lain dengan gerakan mematikan. Kamu juga tidak sederhana. Kamu harus menggunakan seluruh kekuatanmu untuk mendorongku. Aku akui, kamu cukup kuat. Gu Chen adalah satu-satunya yang masih bisa tersenyum dengan tenang setelah sangat lelah. Masyarakat harus mempunyai mentalitas yang baik. Haha, maksudmu, kamu belum menggunakan seluruh kekuatanmu. Qin Huaisheng melepas jubah tahunnya dan terkekeh. Begitu dia melepas jubahnya dan membuka semua pakaiannya, Anda dapat dengan jelas melihat otot-otot perut dan garis-garis di dalam tubuhnya. Semua penggemar yang hadir berteriak. Semua bersorak, semua orang sudah melupakan rasa lelahnya dan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto. Foto tidak diperbolehkan, foto tidak diperbolehkan. Pria berjubah hitam itu berbalik dan berseru. Tapi tidak ada orang di sekitarnya yang mendengarkannya. Mereka menghabiskan 10.000 yuan untuk membeli tiket dan bahkan tidak diizinkan mengambil gambar. Pertarungan keduanya begitu gelap sehingga tidak ada yang mengambil gambarnya. Di satu sisi, mereka mungkin tidak menduganya, dan di sisi lain. Mereka bertarung begitu cepat hingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali, dan kecepatannya sangat cepat bahkan kamera tidak dapat menangkapnya. Tapi sekarang berbeda. Kedua belah pihak mendapat jeda, dan Qin Huaisheng melepas mantelnya untuk pertama kalinya, hanya menyisakan pakaian dalam putih tipis. Ketika Gu Chen melihatnya melepas pakaiannya, seluruh kerumunan berteriak, dan pria ini sebenarnya memiliki ekspresi sangat bangga di wajahnya. Cih! Vulgar! Kultivator macam apa yang ingin membuatku kewalahan dengan tubuh dan auramu? Qin Huaisheng tidak menyangkalnya. Sekarang dia berhenti sementara dan membiarkan kedua belah pihak beristirahat kartu trufnya. Bertarunglah tanpa syarat, siapapun yang masih berdiri pada akhirnya akan menjadi juara pertama. Ini adalah kontes seni bela diri paling menyenangkan yang pernah saya ikuti setelah berlatih Taoisme selama lebih dari 20 tahun. Meskipun Anda pelit, Anda memang lawan yang layak. Gu Chen mengucapkan beberapa kata yang dia tidak mengerti. Sederhananya, Gu Chen juga melepas mantelnya. Kulit perunggu itu, dan bekas luka akibat hujan peluru, dan apa yang dimiliki Qin Huaisheng, dia punya lebih banyak, dan apa yang tidak dimiliki Qin Huaisheng, masih dia miliki. Meskipun kulit Xiao Xianru sangat lembut dan putih, ia hanya menarik bagi sebagian wanita, dan itu tidak ada bandingannya. Ketika seorang pria dengan kulit berwarna perunggu, bekas luka di sekujur tubuhnya, dan satu bekas luka menunjukkan sosoknya, akan lebih mudah untuk menunjukkan sifat aslinya sebagai seorang pria sejati. Setelah seluruh penonton terkejut pada awalnya, mereka semua terdiam. Bersambung.